Hola, salam Just Talk. Kali ini ya sebenarnya gue mau bahas satu match aja, review MU lawan Barca. Kita lihat dulu ada beberapa pertandingan dari playoff tersebut. Playoff ini tidak akan ketemu. Jadi Barca nggak bisa ketemu Roma atau Sporting atau Leverkusen atau Juve. Tapi nggak bisa ketemu MU nggak bisa ketemu Arsenal juga. Tapi ketemu tim-tim lain yang menjadi juara grup, salah satu Fenerbahce kalau nggak salah, siapa namanya, Sociedad. Terus Sociedad kalau nggak salah nggak bisa ketemu juga karena satu grup, Feyenoord. Jadi tapi praktis nggak ada yang kuat lah, nggak ada yang kuat di grup nextnya yang ketemu MU. Kita lihat dulu, Sporting menang away gampang lawan Midtjylland 0-4. Monaco sampai adu penalti lawan Leverkusen 2-3, adu penalti Leverkusen menang. Juve 0-3 lawan 0. PSV menang 2-0, tapi sayangnya tidak cukup karena di Sevilla kalah 3-0. Jadi Sevilla yang lolos. MU 2-1. Rennes sama Shakhtar ini masih perpanjang extra time karena gue sekarang jam berapa itu? Jam 5.46, hampir jam 6 pagi gue bikin video ini. Roma menang 2-0, match pertama kalah 1-0, jadi Roma lolos. Sama Union Berlin menang 3-1 lawan Ajax, di Ajax 0-0. Ajax ini memang lagi terpuruk di Liga Belanda aja, rank 3 kalau nggak salah. Jadi Ajax lagi jelek-jeleknya semenjak diganti Schreuder. Mereka belum mendapatkan performanya karena pemain-pemainnya ya terlalu banyak dijual. Terus pemain penggantinya nggak terlalu bagus kecuali Kudus, tapi Kudus sendirian juga susah. Gini, sebelum pertandingan MU, gue bilang MU di atas kertas lebih unggul. Bukan karena hanya main di kanan, karena murni nggak ada Xavi, nggak ada Pedri. Kalau nggak ada Dembele doang, masih bisa di cover. Dalam arti Rafinha, Sosola, ups and down, Ferran Torres ups and down, bisa main di posisi tersebut. Tapi nggak ada Xavi sama Pedri, itu nggak ada kreativitas. Nah, disitulah gue bilang gue sedikit unggulkan MU. Kalau kita line up-nya, at least ya, ini gue gedeknya Mas Alfi ini, lu pasang pemain yang punya kreativitas. Di kiri minimal pasang Ansu Fati, Ferran Torres, at least ada kreativitas. Karena di tengah gak ada kreativitas juga. Busquets sama De Jong sebagai pivot, dan mereka main bagus banget, terutama di babak pertama. Kessie di depan. Kessie ini hebat di Serie A, tapi nggak di La Liga, apalagi di Eropa. Terlalu lambat, terlalu lelet, kayak tank. Jadi kalau lu memainkan either Kessie atau Sergi, nggak main dua-duanya. Babak pertama 15 menit pertama itu untuk MU, dalam arti MU lebih dominan lah. Walaupun Barca juga di press tetap bisa keluar, dapat itu penalti. Apakah itu penalti? Iya. Kalau dibilang diving, enggak, karena dia keseimbangannya itu hilang. Dia putar badan terus didorong dikit aja udah jatuh, penalti, layak 1-0. Baru 2 menit di babak kedua. Jadi babak pertama berjalan, kalau menurut gue itu very fair lah, enough. Awal-awal Bruno dapat peluang, di save sama Ten Hag, habis itu enggak juga. Begitu pula juga Barca bangun serangannya bagus, di press berkali-kali keluar tanpa long ball. Tapi ya Rafinha is being Rafinha, nggak kelihatan kali ini. Sebelumnya main cukup bagus Ferran Torres, tapi nggak kelihatan. Dan dari awal itu nggak diganti sama si Xavi. Inilah gue bilang salah satu kelemahan Xavi, ada pemilihan pemain. Pemilihan pemain itu penting untuk menunjukkan lu berkualitas atau enggak sebagai. Ini blunder kedua. Blunder pertama pasang Araujo di kanan, Koundé di tengah. Akhirnya kalau gue bilang salah satu kesalahan yang dibikin oleh Ten Hag di babak pertama, yaitu pasang Rashford di kiri, Weghorst striker, Sancho di belakangnya. Nggak begitu jalan juga, maka dari itu mereka nggak dapat banyak peluang. Tapi
Kesalahan Erik ten Hag di babak pertama dirubah jadi di babak kedua. Rashford jadi striker. Bruno geser ke tengah ke posisinya, Anthony di kanan, Sancho di kiri. Walaupun Sancho tetap nggak kelihatan, minimal ada perubahan. Tidak dilakukan oleh Xavi. Xavi itu mengganti pemain baru di menit 70. Menit 70 nggak, menit 70, menit 75 pas ketinggalan 2-1 baru Ansu Fati untuk Rafinha. Ansu Fati untuk Rafinha kan striker untuk striker. Oke. Marcos Alonso untuk Araujo, defender untuk defender. Nggak banyak perubahan. Itulah bedanya jam terbang Erik ten Hag sama Xavi. Erik ten Hag sudah jauh lebih smart lah dari sisi pergantian pemain dan lain-lain. Terbukti di babak kedua dari awal MU sudah jauh lebih agresif. Berdasarkan babak kedua, MU layak menang karena setelah mereka cetak 2 gol dan golnya keren-keren, golnya Fred pun juga bagus, golnya Anthony, they don't create chances, nyaris nggak ada. Yang supply Lewandowski itu nggak ada, tapi nggak disuplai itu juga berkat defense-nya MU yang cukup bagus. Berkali-kali passing itu kepotong semua dari De Jong, dari Busquets, dari Koundé, dari Rafinha, sehingga nggak ada terjadi peluang matang. Justru kalau gue bilang kenapa lu nggak berani ngelawan, karena MU main di kandang, MU tuh nggak pernah main bertahan, nggak perlu juga. Mereka punya kualitas untuk menyerang dan mereka lakukan itu. Artinya di tengah itu lebih banyak space. Kalau lu bermain dengan, nih contoh aja nih, Ferran Torres kiri, Lewandowski, si Rafinha kanan, di belakang striker Ansu Fati, minimal ada 4 pemain yang bisa membuat perubahan, yang bisa kreatif. Sekarang bebannya terlalu banyak di Rafinha, dan Rafinha di cover ketat, drop juga karena kualitasnya sosok. Gak berani dilakukan. Sergi sama Kessie itu gak ada kreativitasnya sama sekali. Kessie itu lebih ke box to box di Milan. Di Milan bisa excel. Ini La Liga, different cake, kualitasnya beda. Dan dibilang main jelek enggak juga, cuman nggak ada nilai tambah, nggak bisa menggantikan Xavi sama Pedri. Nah ini yang in this case, ini blundernya dari 2 kali Xavi bikin blunder. Tapi di sisi lain, ya ini juga bukan match pertama. Jam terbang Xavi ini masih cetek, dia masih belajar ngelihat kiri kanan. Udahlah, forget Sergi Roberto. Lu pasang 1 pemain senior, Busquets itu udah cukup. Busquets main cukup bagus, tapi passingnya juga berapa kali kepotong. Si Frenkie de Jong cukup bagus. Yang jadi masalah bukan membangun serangan, oke kok. Defense-nya kan cukup bagus juga. Di luar 2 gol itu ya, yang kecolongan, mereka nggak create. Golnya kan juga dari penalti. Nggak ada peluang besar lainnya. Nggak ada mungkin ya. Mungkin, oh ya 1. Headingnya Koundé, udah that's it. Heading, bukan set play. Kenapa ya? Karena itu Balde katrok. Tapi ya mau mainin, harusnya Balde itu kalau bilang ganti 15 menit terakhir Jordi Alba masuk. Dia bisa gantikan 5 pemain, tapi yang diganti itu hanya berapa? 1, 2, 3 pemain doang. Gue nggak ngerti. Xavi ini bukan pertama kali Xavi bikin kesalahan seperti itu, berkali-kali. Tapi beruntung di Liga, at least si Dembele akan segera kembali dan Pedri juga nggak lama lagi. Minimal Xavi udah balik, dan semoga dia kasih Ansu Fati lebih banyak bermain, karena pemain butuh irama untuk ritme untuk bermain. Di samping itu ya, kredit untuk MU, terutama babak kedua. Babak kedua MU lebih bagus. Babak pertama masih cukup imbang. MU juga babak pertama nggak create banyak peluang. Tapi setelah 1-0 di menit 47, percaya dirinya lebih meningkat. Anthony main bagus sebagai subs dan cetak gol yang keren. Jadi nggak ada kritikan atau apa nggak ada. MU memang berdasarkan 90 menit layak menang.
Cuman yang gue sayangkan, yang bikin gue kesel, kalaupun MU menang, minimal Barca lebih bisa ngelawan. Ngelawannya cuma 10 menit terakhir, pas menjelang akhir itu. Harusnya, dan itu juga nggak ada bener-bener peluang besar. Harusnya kalau berani bermain dari awal, at least feeling gue, karena lebih banyak kreativitas kiri kanan dan tengah, minimal Barca bukan menang, tapi minimal bisa create chances, lebih dapat banyak peluang. Kalau gue gini, gue kasihan Lewandowski justru. Tapi ya sudahlah, sekarang tinggal fokus La Liga sama Copa aja cukup. Udah ini WL buat tim-tim lain aja, karena benchnya juga buruk kalau gue bilang. Ya semoga tinggal Xavi main lagi, Pedri sama Dembele segera kembali, karena itu penting sekali buat Rafinya, biar Rafinya juga kalau perlu Rafinya dicadangin dulu lah, biar Ferran Torres yang main. Sebenarnya dua-dua menyedihkan, tapi mau gimana lagi. Jadi ya selamat untuk MU. Kita ketemu lagi di hari Sabtu, sekali lagi live commentary buat member domba. Arsenal hari Minggu, MU lawan Newcastle. Itu seru. Nah, itu akhirnya peluang besar untuk MU meraih trofi pertama setelah 6 tahun. Oke? Thanks for watching.